Ya, Empower juga harus memantau, harus ikut, harus terlibat Harus dalam terlibat ya. memantau proyek pemerintah, memberi masukan juga kayak gitu dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan hoax saja ya. Betul. Harus mantau dan harus memberikan informasi yang benar. Dan partisipasi publik ini juga akan mendorong pemerintah bekerja lebih transparan dan hati-hati, Pak. Empower juga bisa menjadi jembatan ide antara warga dan pengambil kebijakan. Semakin banyak yang peduli, tentu semakin kuat dorongan untuk koordinasi yang lebih baik kayak gitu. Tentu kita DPRD provinsi dengan Empower juga bisa membangun Jatim yang lebih terhubung dan maju. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku, Ana Kansa. Di podcast kali ini nih, kita akan ngobrolin tentang proyek infrastruktur. Empower, ngomongin proyek infrastruktur, pasti banyak banget yang bahas, banyak banget yang kepo. Karena kita tahu proyek infrastruktur pemerintahan banyak banget yang mangkrak. Mulai dari jalan, mulai dari bangunan, dan masih banyak lagi. Nah, langsung saja untuk itu, kali ini Ana datengin langsung narasumber hebat kita luar biasa. Beliau adalah Mas Haris Sandi Safari. Selamat datang Mas Haris. Selamat siang. Selamat siang. Beliau ini dari Komisi D, Bidang Komisi D, Pembangunan. DPRD Provinsi Jawa Timur. Mas Haris tadi seperti yang Ana sampaikan, kalau kita ngobrol soal proyek infrastruktur nih. Nah, itu yang kita tahu memang ada yang mangkrak dan lain sebagainya. Ini hubungannya harusnya erat sama koordinasi. Nah, Betul. kira-kira gimana nih tanggapan dari Mas Heri sendiri melihat koordinasi antara kabupaten dan juga provinsi terkait proyek-proyek ini? Iya, Mbak Ana ya, terima kasih ya. Kalau saat ini kita berbicara soal koordinasi ya, tentu kondisinya masih sangat jauh dari kata ideal. Ada banyak proyek yang, terutama proyek provinsi yang berjalan tanpa sinkronisasi atau tidak adanya dengan kesepakatan dengan rencana KADI kabupaten, sehingga hasilnya sering kurang maksimal. Tentu ini masih ada ego sektoral yang membuat komunikasi lintas wilayah jadi terhambat. Padahal Mbak Ana, kalau semuanya duduk bareng, baik provinsi, kabupaten, juga desa, proyek yang kita akan rencanakan bisa lebih selesai dan tepat sasaran. Jadi ini bukan sekedar masalah teknis ya, kalau saya lihat, tapi juga soal membangun budaya kerjasama yang konsisten dan secara terus-menerus nantinya. Berarti sebetulnya kalau duduk bareng itu bisa selesai ya Mas Haris? Bisa selesai ya. Bisa selesai. Melihat kondisi ini, kira-kira Mas Haris, contoh masalah yang sering muncul kaitannya dengan koordinasi itu apa Mas Haris? Ya, yang pertama yang sering kita dengarkan, yang sering kita pahami secara bersama, tentu tidak lepas dari proyek jalan ya. Proyek jalan, lagi-lagi proyek jalan memang. Proyek jalan provinsi yang mulus terutama ya. Lalu dibongkar lagi karena kabupaten membangun proyek lainnya semacam drainase. Oke. Ada juga jembatan yang sudah selesai tetapi akses jalannya belum ada. Betul, ini paling banyak. Sehingga nantinya ini tidak bisa dipakai, Mbak Ana. Kejadian seperti ini membuat anggaran kan terbuang sia-sia lah. Dan tentu manfaatnya bisa tertunda. Kalau ini dibiarkan, koordinasi tentu dilakukan di awal, Mbak Ana, pekerjaan juga bisa diatur beraturan, berurutan, dan terintegrasi. Ini bukti, semacam ini bukti bahwa komunikasi antar daerah ini itu bukan tambahan, tetapi saat ini sudah menjadi keharusan. Saat ini menjadi suatu keharusan. Jadi sebetulnya koordinasi itu poin penting ya Mas Haris ya? Iya. Apalagi proyek infrastruktur. Betul, harus ada kerjasama antar provinsi, kabupaten untuk sama-sama duduk bareng agar proyek yang akan nantinya kita kerjakan tidak terbuang sia-sia. Itu, Pak. Betul banget. Melihat itu, melihat pentingnya koordinasi Mas Haris, kira-kira peran krusial kabupaten atau kota ini dalam mendukung proyek provinsi itu bagaimana? Ya, kalau saya mengibaratkan ya, kabupaten itu kan ibarat mata dan telinga di lapangan.
Oke. Mereka tahu betul, mereka tahu detail soal kondisi geografis, potensi wilayah, dan kebutuhan mendesak masyarakat. Tanpa masukan dari kabupaten, Mbak Ana, proyek provinsi tentu berisiko meleset dari kebutuhan yang sebenarnya. Bahkan kabupaten sering punya solusi lokal yang lebih efisien daripada rencana besar di provinsi. Ini benar ini. Jadi kolaborasi ini harus bersifat dua arah, bukan instruksi satu arah, Mbak Ana. Betul. Itu betul, saya sepakat Pak. Karena Sepakat, ya? tentu permasalahan lokal ini kadang yang punya solusinya nih belum tentu Betul, dari provinsi, karena mungkin menyamaratakan, makanya Betul. solusinya ini belum tentu cocok di wilayah itu. Iya, Nah, betul. sepakat Pak. Untuk poin yang itu saya sangat sepakat. Kira-kira kalau melihat pemanfaatan sumber dayanya sudah maksimal atau bagaimana, Pak Haris? Ya, seringkali kita mencari anggaran tambahan, ya, Pak. Padahal aset dan sumber daya yang sudah ada belum dioptimalkan. Misalnya alat berat milik kabupaten itu kan bisa digunakan untuk proyek provinsi di wilayah Betul. yang kita kerjakan, artinya di kabupaten. Begitu juga SDM lokal, kalau dilibatkan akan mempercepat pekerjaan dan menumbuhkan rasa saling memiliki. Jadi lokal itu dengan adanya proyek dari provinsi itu ada muncul rasa, oh ini kita dilibatkan, Proyek kita juga bersama memiliki. jadinya. Jadi memanfaatkan sumber daya lokal ini juga menghemat biaya kan tentunya nanti. Prinsipnya maksimalkan yang ada sebelum mencari yang tidak ada, artinya mencari yang luar kayak gitu, dari luar. Ini kan satu kesatuan kan, Pak. Betul. Justru malah masyarakat lokal itu yang dia harus jadi proyek bersama memiliki ini karena proyeknya di wilayah tersebut. Kalau tadi Mas Haris ngobrolin soal anggaran ini, kira-kira untuk proyek infrastruktur seperti ini, anggaran itu apa yang jadi masalah sih, Mas? Ya saat ini semuanya berpikir bahwa anggaran memang menjadi tantangan, Pak. Tantangan ya. Tapi sering kali kita lupa bahwa anggaran juga bukan masalah yang sangat besar. Artinya bukan masalah prioritas lah. Yang lebih krusial tentu adalah lambatnya serapan anggaran tentu, karena prosedur dan koordinasi yang tentu kurang rapi. Kalau sinkronasi berjalan dengan baik, Mbak Ana, maka anggaran yang ada bisa dioptimalkan dan tentunya terserap tepat waktu. Uang besar tanpa koordinasi ini akan menjadi boros, tapi dana terbatas dengan koordinasi bisa sangat efektif. Jadi fokus kita saat ini harus seimbang antara mencari dana dan mengatur strategi penggunaannya kayak gitu. Wah, berarti anggaran itu sebenarnya ya bukan masalah sih, Bukan Mas. masalah, Bukan ya. masalah utama Bahkan ya. masalah utama. Bukan masalah utama. Tadi kuncinya adalah di koordinasinya Koordinasi, kalau berjalan. betul. Nah, kira-kira nih Mas, kalau kita tuh peran DPRD di sini untuk menjalankan koordinasi yang telah dibentuk tadi supaya berjalan lancar tuh gimana, Mas? Ya, saya selaku anggota DPRD punya peran sebagai pengawas dan penghubung antar pemerintah daerah banyak. Kami bisa memanggil pihak kabupaten dan provinsi untuk bisa duduk bersama, menyelesaikan hambatan melalui fungsi anggaran tentu. Kami banyak mendorong alokasi dana yang mendukung koordinasi lintas wilayah. Kami juga mengawal agar proyek yang menjadi prioritas masyarakat tidak terhambat birokrasi. Tentunya. Betul. Semua ini kami pastikan pembangunan tidak hanya selesai tapi benar-benar bermanfaat, dan itu sudah kita lakukan di beberapa kabupaten seperti Ponorogo, Gresik, Jember, Sidoarjo, terakhir di Pasuruan. Kita serap berbagai persoalan di kabupaten melalui orang nomor 1 di kabupaten, yakni Bupati dan Wakil Bupati, serta beberapa pilar untuk bisa menyuarakan, bisa menyuarakan ke DPRD provinsi bagaimana proyek-proyek di sana dan apa kendala-kendala di sana untuk kita bisa bantu. Iya, itu, betul, Pak. Mas Haris. Kadang kan kalau masyarakat ditabrak sama birokrasi ini ya sudah berhenti kan, nggak bisa naik ke atas lagi. Betul. Nah, tentu empower, menarik sekali bahasan kita kali ini. Tentu nanti juga akan kita bahas, Mas ya. Kira-kira menyatukan visi agar koordinasi ini bisa berhasil bagaimana? Betul. Jangan kemana-mana Empower, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat
Empower, kalau tadi terakhir kita ngobrolin soal peran DPRD, provinsi dan juga kabupaten kota, sama-sama sinergi nih. Kalau ngobrol duduk bareng, bisa selesai masalah koordinasi terkait dengan infrastruktur. Nah, kali ini Mas Haris kita kembali lagi. Mas, kira-kira strategi apa Mas yang efektif untuk menyatukan visi dari kabupaten dan juga provinsi supaya proyek ini selesai gitu loh Mas? Selesai dan mencapai kesepakatan bersama. Betul, itu paling penting. Tentu strategi paling efektif Mbak Ana saat ini adalah membuat rencana pembangunan jangka menengah Jangka menengah. yang tentu disepakati oleh kedua belah pihak. Dokumen ini jadi panduan semua pihak agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Kamu ke sana, kamu ke sini, kan tidak bisa begitu. Betul. Harus ada kesepakatan. Kesepakatan bersama. Dengan begitu setiap proyek akan tentu berada di jalur yang saling mendukung terhadap hal yang dibutuhkan. Setiap tahun prioritas bisa diperbarui berdasarkan evaluasi. Setelah kesepakatan tentu ada evaluasi Mbak. Ini membuat pembangunan tetap relevan nantinya dengan kebutuhan yang ada pada saat ini. Oh, luar biasa ya Mas. Jadi semua itu tetap kuncinya ada di koordinasi Mas ya. Melihat tadi semua pengen dioptimalisasikan ya Mas ya. Kira-kira sekarang kan maraknya di era teknologi nih. Ya apa sumber daya ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kira-kira gimana memanfaatkan teknologi ini dalam pengondisian proyek tersebut? Ya, tentu teknologi bisa menjadi alat pemersatu informasi. Platform digital memungkinkan semua pihak memantau progres proyek secara real time. Betul. Dengan data yang sama, miskomunikasi bisa diminimalkan. Rapat koordinasi pun bisa dilakukan lebih sering tanpa harus selalu bertatap muka. Hasilnya proses menjadi lebih cepat dan transparan. Kita sudah terbuka terhadap teknologi yang ada saat ini, Pak. Jadi tidak usah harus nanti ketemu di sini, nanti terlalu lama kayak gitu. Sudah ada banyak platform yang menyediakan untuk kita lebih cepat dalam mengambil keputusan itu, Pak. Tentu teknologi memudahkan ya konteksnya di sini Mas, luar biasa. Nah, selanjutnya nih kalau ngobrolin tadi baik teknologi baik koordinasi, tentunya nggak hanya pemerintah provinsi. Nah, kira-kira peran seperti BUMD atau swasta mungkin dalam mendukung koordinasi ini tuh terlibat juga nggak Mas? Ya bisa Bana. Artinya BUMD dan swasta bisa menjadi mitra strategis saat ini dalam pendanaan dan pelaksanaan proyek. Keterlibatan mereka mempercepat realisasi infrastruktur tanpa melalui atau membebani APBD. Namun semuanya itu harus diatur dengan regulasi jelas agar pemanfaatnya adil bagi semua pihak. Kolaborasi ini juga membuka peluang inovasi. Dengan sinergi, proyek bisa lebih kreatif dan efisien. Dan itu juga sudah banyak dilakukan di DPRD Provinsi Jawa Timur dalam memanfaatkan BUMD dan pihak swasta. Tentu salah satunya adalah pembangunan tol di Situbondo menuju Banyuwangi. Ya, betul. Itu proyek yang keren sekali Mas. Iya. Mudah-mudahan cepat selesai. Alhamdulillah itu semoga cepat selesai. Dan mempercepat, solutif betul. Itu solutif sekali. Karena memang terlalu lama ya. Sama-sama kita tahu lah ya Empower ya terkait dengan proyek itu. Nah, Mas Haris melihat itu. Kalau tadi anak kutip itu kan harus jelas ya. Maksudnya katakanlah tupoksinya atau tujuannya itu harus jelas bersama, pembagiannya bagaimana. Nah, kira-kira tentu ada dong ego sektoral masing-masing instansi. Nah, kira-kira gimana caranya mengatasi itu Mas, ego sektoral yang timbul antar instansi di sini? Ya, tentu semuanya ya karena kita memang budayanya punya ego masing-masing. Budaya yang berbeda-beda ya. Tapi untuk hal ini ego sektoral tentu harus diatasi dengan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lembaga. Semua pihak perlu diingatkan Mbak Ana bahwa tujuan akhir adalah pelayanan publik. Pemimpin daerah punya peran penting dalam memberi teladan kerjasama. Kalau pimpinan kompak, jajaran di bawah tentu akan ikut. Budaya kolaborasi ini harus terus dipupuk secara terus-menerus. Budaya kolaborasi harus dipupuk secara terus-menerus. Itu menarik Empower, apalagi di kalangan anak-anak muda atau Gen Z ya, Mas Haris ya. Budaya kolaborasi, ayo bareng-bareng kita gencarkan Empower. Nah, ini juga yang menarik Mas Haris. Kira-kira kalau tadi sudah saling kolaborasi ya, ada dari swasta, ada dari BUMD juga. Itu tuh kalau sudah berjalan dalam proyek satu sama lain seperti ini, adakah evaluasi Mas di situ?
Evaluasi bersama tentu harus tetap ada. Tetap ada. Ini kita bisa lakukan setiap kuartal untuk melihat progres dan hambatan yang ada. Betul. Laporan ini harus terbuka dan mudah diakses publik. Jadi tidak hanya kita rapat, tapi laporan juga harus kita terima kayak gitu. Dengan transparansi, akuntabilitas tentu juga akan meningkat. Evaluasi juga memberi kesempatan untuk memperbaiki rencana sebelum terlambat. Ya, kayak gitu. Ini membuat proyek tetap insya Allah tetap berada di jalur yang sangat tepat. Kayak gitu. Semoga. Dan pentingnya evaluasi seperti itu. Betul. Penting dan selalu tetap ada evaluasi Mas ya, mengantarkan semua itu. Nah, ini sebetulnya sudah jadi perbincangan Empower semuanya sih, Mas Haris. Kaitannya kalau kita ngobrolin soal proyek, manfaatan sumber daya, ya buktinya ada juga proyek yang belum selesai dan mangkrak. Nah, kita juga pengen tahu nih kira-kira bagaimana memprioritaskan proyek jika mungkin kan tadi anggaran itu bukan masalah utama, tapi kan tantangan. Gimana memprioritaskan proyek di tengah ego sektoral apabila anggaran itu terbatas, Mas Haris? Tentu kita kalau berbicara soal proyek, maka yang harus kita lakukan adalah berbicara soal prioritas. Nah, prioritas ini harus mempunyai makna bahwa proyek yang akan nantinya digelar harus berdampak pada perekonomian dan layanan dasar kayak gitu. Data kebutuhan yang masyarakat yang menjadi dasar ini tentu pengambilan keputusan, Mbak Ana. Jangan sampai proyek bergengsi mengalahkan kebutuhan mendesak warga. Jadi keputusan ini harus dibuat secara kolektif. Dengan begitu anggaran yang terbatas bisa menghasilkan manfaat yang besar dengan adanya proyek yang dibangun oleh pemerintah. Berarti ini kalau ngomongin proyek infrastruktur, ini udah jadi prioritas belum Mas sekarang di Jawa Timur? Kita akan mengevaluasi untuk bersama-sama menjadikan keberadaan kita sangat berguna untuk masyarakat. Ini seru nih Empower, seru nih. Upaya pemerintah itu sebenarnya juga luar biasa loh. Jadi jangan kamu lihat nggak hanya mangkraknya aja. Ini juga lanjut Mas Haris ya. Kira-kira koordinasi ini juga berlaku untuk infrastruktur non fisik atau hanya fisik saja? Tentu saja Mbak Ana bahwa koordinasi ini kan lebih penting dari sektor non fisik seperti jaringan internet desa, drainase atau pengelolaan sampah. Proyek ini sering melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang sangat berbeda. Koordinasi ini akan membuat implementasi lebih besar tentunya. Dampaknya bisa langsung dirasakan warga sehari-hari. Jadi koordinasi ini tidak hanya soal beton dan aspal seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya. Tapi bahwa proyek dasar ini melibatkan pendidikan, internet yang harus semuanya merata di berbagai daerah, dan ini juga harus kita pikirkan, tidak hanya berbicara aspal dan jembatan kok. Betul. Ternyata luas banget, karena kalau ngomongin proyek, ngomongin pengembangan sumber daya, kita tahu hanya aspal kayak gitu. Betul, yang kelihatan Mas, yang kelihatan nih ya orang-orang warga, netizen kan seperti itu Mas ya. Nah, kira-kira Mas Haris, itu kan tantangan banget. Kalau kita lihat tantangan banget, karena kan yang harus dilihat, yang harus dievaluasi se-Jawa Timur. Nah, kira-kira tetap bisa nggak mendorong inovasi di tengah koordinasi lintas seperti itu? Ya, saya rasa bisa. Jadi kita harus memberikan ruang untuk mencoba ide-ide baru seperti material ramah lingkungan atau metode konstruksi cepat. Kabupaten dan provinsi bisa saling berbagi, Bana, dalam berbagi pengalaman tentunya untuk mensukseskan apa yang kita rencanakan. Inovasi ini sering muncul dari tantangan di lapangan. Ketika ada hal-hal baru, tentu kan kita merasa tertantang. Kalau ada koordinasi, ide bagus dan dari satu daerah tentunya bisa dia adopsi oleh daerah lain. Ini membuat saya rasa hal ini bisa membuat pembangunan lebih adaptif. Lebih adaptif dan tentunya lebih inovatif. Tadi ya. Luar biasa loh Empower, keren banget topik kita kali ini, dan tentunya kita akan tahu target jangka panjang dari koordinasi proyek infrastruktur ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower,
kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Menarik banget, sebelumnya kita udah ngobrolin soal inovasi lintas nih ya, Mas Haris ya, inovasi Betul. lintas yang tentunya bisa diusung loh, bisa diadaptasi loh, bisa diadopsi oleh semua daerah. Kalau ini koordinasinya juga jalan. Betul. Nah, ini yang bikin penasaran, Mas Haris. Kira-kira ada nggak target jangka panjang dari koordinasi baik ini? Ya tentu targetnya adalah pembangunan infrastruktur yang merata, tepat waktu, dan berkelanjutan di seluruh Jawa Timur. Artinya semua daerah harus merasakan yang sama, termasuk daerah terpencil harus mendapatkan manfaat yang sama. Betul. Pembangunan seperti ini akan tentu mengurangi kesenjangan wilayah. Artinya tidak ada lagi Madura dianaktirikan, Jangan ya, Iya. Bapak ya. Pacitan dianaktirikan, Trenggalek dianaktirikan. Tidak ada nanti Iya. tidak ada bahasa seperti Bahasa itu, seperti Bang. itu. Selain itu, koordinasi yang baik tentu akan memperkuat daya saing daerah. Jadi, investasi ini sebenarnya untuk masa depan juga. Kayak gitu. Wow, ini keren banget sih Mas Iya. Haris dan Empower semuanya. Investasi ini untuk masa depan. Masa depan. Wah, luar biasa memang. Nah, kira-kira Mas Haris, kalau sudah terbangun itu kan harusnya tetap bisa menjaga dampak dan bermanfaatannya untuk Betul. masyarakat. Nah, memastikan keberlanjutan proyek setelah selesai dibangun itu, pemerintah upayanya seperti apa, Mas Haris? Tentu harus ada rencana perawatan dan Perawatan. pembiayaan yang jelas ya, Mbak Ana ya. Itu sejak dari awal harus jelas seperti itu. Tanpa itu, tentu infrastruktur akan cepat rusak. Oke. Perawatan ini bisa dilakukan dengan tentu melibatkan masyarakat setempat dan lain sebagainya. Dengan begitu mereka nantinya merasa memiliki dan ikut menjaga. Dan menjaga. Ini membuat umur manfaat infrastruktur lebih panjang nantinya. Kalau semuanya yang dibangun tidak dijaga, rasanya percuma juga, akan cepat rusak juga. Tidak ada rasa saling memiliki. Tidak ada rasa saling memiliki. Kalau udah jalan bareng, Betul. enak, koordinasi, proyeknya juga jadi nih, Mas. Nah, koordinasi ini kira-kira manfaatnya bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi juga tentunya loh, Mas, harusnya. Ya Kira-kira tentu, dan itu saya sering kali bilang ya, Bana, di setiap memberikan materi atau podcast dan lain sebagainya, bahwa infrastruktur ini yang baik akan menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang tentunya. Investor akan lebih tertarik masuk Iya, karena akses yang dilihat itu akan lebih mudah. mudah, betul. Lapangan kerja baru juga akan terbuka baik saat pembangunan maupun setelahnya. Semua ini akan mendorong tentu pertumbuhan ekonomi daerah, Mbak Ana. Jadi koordinasi punya efek domino yang sangat besar tentunya kayak gitu. Luar biasa, Mas Haris, kalau kita ngobrolin tadi ya, soal terkait dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kalau jalan ya otomatis banyak juga dong yang Betul. mau invest ke kita, seperti itu. Nah, kira-kira Mas Haris, ini kita udah ngobrolin pesan nih kayak buat generasi muda. Kira-kira pesan buat generasi muda terkait dengan pembangunan infrastruktur ini, Mas Haris mau nyampaikan apa nih? Ya, generasi muda ini tentu, Mbak Ana, harus aktif ya, harus aktif dalam memberi masukan dan mengawal proses pembangunan yang sudah ada. Jangan anak muda ini jangan hanya terus menunggu, Betul. harus terlibat, harus aktif, tentu utamanya dalam diskusi publik. Kita mengharapkan ide segar anak muda bermunculan karena ini menjadi solusi kreatif nantinya di lapangan. Pembangunan ini tentu mempengaruhi masa depan mereka juga. Jadi keterlibatan mereka tentu merupakan hal yang sangat penting. Hal yang sangat baik. Dan itu, ini suara anak muda bener-bener dipakai ya, Oh, Mas, kalau dipakai. inovasi seperti itu. Bener Iya. dipakai, Mas ya? Iya, kalau udah dipakai terus aja bersuara gitu. Terus aja bersuara, itu anak muda ya, Mas. Semangatnya pantang, Iya, Mas betul. ya. Harusnya seperti itu. Nah, kira-kira Mas Haris, koordinasi itu untuk proyek infrastruktur seperti ini, untuk pemanfaatan sumber daya seperti ini, menurut Mas Haris, koordinasi ini kira-kira lebih penting kah? Katakanlah kalau koordinasinya jalan baik, modalnya sedikit, proyek itu tetap bisa jalan. Iya. Atau lebih penting mana? Koordinasi atau modal yang besar? Koordinasi yang baik, Mbak Ana, bisa membuat modal yang kecil menjadi efektif. Sebaliknya, modal besar tanpa koordinasi bisa terbuang sia-sia. Koordinasi ini juga membuat semua pihak merasa memiliki proyek yang kita bangun. Kayak gitu. Ini memperkuat komitmen untuk menyelesaikan tepat waktu. Jadi, koordinasi setelah fondasi, koordinasi ini merupakan fondasi dari semua pembangunan. Itu, Bang. Luar biasa.
Kalau soal koordinasi dari semuanya, Mas Haris, kira-kira budaya kolaborasi ini di pemerintah ini sudah terbentuk semuanya, Mas Haris? Saat ini budaya kolaborasi ini sedang berkembang, Mbak. Berkembang. Tetapi masih belum merata. Ada kemajuan di beberapa daerah yang sudah rutin melakukan koordinasi. Tapi masih ada juga yang perlu belajar untuk menurunkan ego sektoral seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita perlu menumbuhkan semangat kerjasama di semua level. Ini tugas bersama tentunya, Bana, bukan hanya pimpinan, tapi semua aspek harus dilibatkan dan sudah saatnya kita melakukan koordinasi itu. Melakukan koordinasi dan juga kolaborasi. Betul. Kolaborasi nih Mas, kalau lebih mantepnya ini warga ini juga terlibat. Karena kan tadi semua bisa usul, kadang inovasinya juga bisa diadaptasi dari daerah-daerah lain seperti itu. Nah, kira-kira Mas Haris, bagaimana nih pemerintah memastikan bahwa proyek-proyek yang sekarang ini sedang dijalankan, dibentuk ini sesuai loh dengan kebutuhan warga? Ya, semuanya harus melibatkan masyarakat tentunya. Jadi masyarakat ini harus dilibatkan dalam melakukan perencanaan dan survei kebutuhan. Data ini akan membuat proyek lebih relevan, Mbak Ana. Partisipasi warga juga akan mendorong mereka untuk bisa ikut juga menjaga hasilnya. Dengan begitu, infrastruktur tidak hanya digunakan, tapi juga dirawat. Ini menciptakan manfaat jangka panjang, seperti yang saya bilang tadi. Warga yang sudah diakomodir, dan proyeknya sudah dibangun, maka nantinya harus menjaga pembangunan itu. Betul. Agar awet lah. Agar awet sesuai tadi ya, perencanaan dan kebermanfaatannya dirasakan betul-betul oleh masyarakat. Ini Mas Haris, kalau hanya ada satu pesan penting ini Mas Haris yang mau disampaikan, kira-kira apa itu Mas Haris? Ya, bangun komunikasi ini harus dengan lapang dada, harus dengan kejujuran dan terbuka di semua level pemerintahan, Bang. Dengan komunikasi yang baik, perbedaan ini bisa cepat diselesaikan. Tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan ketika kita ada komunikasi. Ya. Artinya, dua orang yang saling jatuh cinta, ketika tengkar, ketika ada komunikasi, menjadi cair, Bang. Betul, ya, kan? betul. Semua pihak harus merasa dihargai tentunya ya. Hasilnya, proyek berjalan lancar dan tepat sasaran nantinya. Komunikasi adalah kunci semua keberhasilan menurut saya. Luar biasa. Nah, ini terakhir juga Mas Haris, kira-kira apa nih yang bisa empower, bisa ikut lakukan agar mensukseskan koordinasi juga kolaborasi ini? Ya, empower juga harus memantau, harus ikut, harus terlibat dalam ya? Memantau proyek pemerintah, memberi masukan juga kayak gitu, dan menyebarkan informasi yang benar. Jangan hoax saja ya. Betul. Harus mantau dan harus memberikan informasi yang benar. Dan partisipasi publik ini juga akan mendorong pemerintah bekerja lebih transparan dan hati-hati. Empower juga bisa menjadi jembatan ide antara warga dan pengambil kebijakan. Semakin banyak yang peduli, tentu semakin kuat dorongan untuk koordinasi yang lebih baik kayak gitu. Tentu kita DPRD provinsi dengan empower juga bisa membangun Jatim yang lebih terhubung dan maju. Nah, empower betul banget kan, Mas Haris saja udah bilang bahwa keterlibatan kamu di sini tuh ditunggu loh. Suarakan, pantau terus proyek-proyek yang ada di pemerintah. Dan kalau terakhir nih, Mas Haris kira-kira boleh berikan closing statement untuk empower dan juga sahabat semuanya. Terima kasih, Mbak Ana ya. Empower membangun infrastruktur tentu bukan hanya sekedar menumpuk beton atau membentang aspal. Ini soal membangun hubungan, kepercayaan, dan kerjasama yang solid antar kabupaten, provinsi, dan masyarakat. Koordinasi yang baik akan membuat setiap rupiah atau anggaran punya dampak yang sangat besar, dan setiap proyek menjadi kebanggaan bersama. Saya percaya dengan keterlibatan aktif dari semua pihak, pembangunan di Jawa Timur bisa lebih cepat, merata, dan berkelanjutan. Mari kita wujudkan Jawa Timur yang terhubung bukan hanya lewat jalan, tetapi juga lewat hati dan komitmen. Luar biasa, keren banget empower sekalian. Podcast kali ini semakin terang ya terkait dengan infrastruktur pembangunan yang ada di Jawa Timur, tentunya bareng Mas Haris. Empower tadi diingatkan jangan sampai empower lengah, tetap awasin, tetap
pantau, tetap suarakan semuanya ya, empower semuanya. Jangan lupa empower bisa untuk subscribe video ini agar nggak ketinggalan episode-episode berikutnya, dan juga share video ini ke semua teman-temanmu sebanyaknya. Untuk itu, Ana pamit undur diri, Mas Haris juga pamit undur diri. Terima kasih Mas Haris. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Have a good day. Terima kasih.